Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada siang ini kita akan sama-sama renungkan satu bagian firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan adalah jangan serakah. Ini kayaknya larangan banget gitu ya. Tentu banyak bagian Alkitab yang kita bisa bahas, tetapi saya membawa kita untuk melihat satu bagian ini. Betul, kebenaran juga perenungan saya di bagian ini. Keluaran pasal yang ke-16, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Saya percaya kita semua sudah sangat familiar dengan bagian ini, yaitu bagaimana ketika Musa mengingatkan tentang bangsa Israel atau mengingatkan kepada orang Israel tentang bagaimana mereka harus hidup ketika mereka menjalani kehidupan di padang gurun. Kita akan memperhatikan bacaan ini, saya akan bacakan untuk kita. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di dalam Alkitab atau di layar yang sudah tertulis. Demikian firman Tuhan. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ayat yang ke-19. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Demikian bagian firman Tuhan ini salah satu penggalan kisah bagaimana ketika Tuhan memberi makan umat Israel yang saat itu sedang ada di padang gurun. Mereka sudah meninggalkan Mesir. Ketika mereka di Mesir, mereka makan tentu ya dengan berbagai pilihan makanan yang mereka bisa makan sekalipun mereka menjadi budak di Mesir. Namun ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, sebelum mereka sampai tanah perjanjian, mereka di padang gurun, mereka harus mengembara. Tentu saja makanan sangat terbatas bagi mereka, tetapi Tuhan memberikan lebih daripada cukup untuk mereka bisa makan. Sehingga bagaimana bagian ini sebetulnya mengingatkan kepada kita apa yang Musa tuliskan kepada bangsa Israel. Ada pesan di sana agar mereka jangan serakah. Karena itu sangat jelas, baik secara tersurat maupun secara tersirat dari apa yang disampaikan oleh Musa. Bicara tentang serakah, serakah itu tentu kita bisa memahami arti dari serakah itu adalah misalnya sikap ketamakan. Tamak, serakah, ya, sebuah sikap dengan keinginan yang sebetulnya berlebihan dan mengarahkan pada diri sendiri. Jadi lebih terarah pada diri sendiri untuk apa? Untuk sesuatu yang bukan saja bisa bicara tentang uang, tapi juga bicara tentang ada kekuasaan. Kalau dalam konteks bangsa negara, orang mau pilgub, mau pilpres, mau apa. Wah, kalau orang haus kekuasaan ada keserakahan di sana misalnya. Tetapi juga ada bicara tentang makanan, hal-hal yang sangat sepele sekali. Hal-hal yang sangat simpel, yang berkenaan dengan kehidupan keseharian kita sebagai umat Tuhan, sebagai manusia. Keserakahan bukan sembarang hasrat, bukan sembarang desire kita, bukan. Bukan hanya itu. Tetapi apa? Lebih secara spesifik hasrat yang pada diri sendiri serta yang berlebihan itu. Dan kemudian kalau bicara tentang hasrat yang berlebihan, hasrat yang selalu ingin lebih dan tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas, dan tentu ya ingin dan ingin. Tentu manusia punya yang namanya keinginan. Punya yang namanya will. Ya.
Kalau tidak punya keinginan berarti manusia sudah mati. Enggak ada lagi rasa di sana. Tetapi keinginan yang berlebihan adalah sesuatu yang keliru. Kalau keinginan itu adalah keinginan yang salah. Keinginan kita sudah salah ketika kita jatuh dalam dosa. Maka bicara tentang pergumulan kehidupan manusia sebetulnya, kalau bicara tentang bergumul makan minum, ada orang yang bergumul begini. Hari ini kira-kira aku mau makan apa? Atau hari ini aku mau makan atau enggak ya? Besok saya makan atau enggak ya? Ini pergumulan yang paling berat. Jangan pikir bahwa semua orang pikir, oh besok saya pasti makan, saya besok akan makan. Enggak. Ada orang yang bergumul bahwa kira-kira apa yang hari ini saya akan makan? Apa yang hari ini apakah hari ini aku makan atau tidak? Ini pergumulan yang sangat berat. Ya. Hari ini kira-kira ya aku makan apa? Atau hari ini makan apa aku nih? Kita tentu sudah ada jawaban karena sudah ada yang masak ya. Hari ini makan di mana? Ini udah mulai lumayan ini kehidupan yang seperti begini. Mau makan di mana ada pilihan-pilihan. Oh pilihan di mana? Udah mampu tuh. Tapi ada hal yang terakhir yang sangat menggelitik sebetulnya. Hari ini ya kira-kira makan siapa aku atau aku makan siapa ya? Ini gambaran bagaimana keserakahan kehidupan yang dialami oleh manusia, yang ditunjukkan oleh manusia. Maka bicara tentang satu keserakahan, memang apa yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Musa. Serakah adalah bagaimana tidak percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Kenapa Israel? Kenapa orang Israel sudah diingatkan oleh Tuhan dan tetap tidak mengindahkannya? Ambil secukupnya, sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kebutuhan. Keluarga satu berapa, anggotanya berapa, ambil. Tetapi ternyata ada yang ambil lebih. Walaupun mereka yang ngambil lebih tidak kekurangan. Tidak. Kemudian berkelimpahan, mereka yang ngambil kurang tidak kekurangan. Ada kecukupan di sana. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa mereka tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Karena itu sangat jelas dari apa yang disampaikan oleh Musa. Ketika Musa marah, lalu Musa menegur mereka. Lalu kelebihan itu menjadi berulat, menjadi busuk ya. Itu gambaran yang tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan sudah perintahkan dengan jelas. Ambil secukupnya. Itulah manusia. Enggak pernah merasa cukup, enggak pernah merasa puas. Sehingga apa? Dalam bagian tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan. Enggak puas dengan apa yang Tuhan berikan. Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sekalipun mereka masih harus beradaptasi dengan makanan yang baru. Yang barangkali bagi perut mereka, ya ini enggak cocok untuk makanan perut kita misalnya. Tetapi Tuhan tahu sejauh mana kemampuan perut mereka menerima makanan itu. Karena itu Tuhan yang memberikan. Tetapi mereka tidak puas dan tidak puas. Hal itu sebetulnya kalau kita membaca perjalanan Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka seringkali menggerutu, bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Lebih baik kami tinggal di Mesir, di sana kami bisa menikmati makanan yang enak. Ada makanan daging, ada makanan-makanan yang kemudian bisa membuat mereka secara manusia, secara perut mereka, secara rasa mereka, barangkali mereka terpuaskan di sana. Tetapi ketika Tuhan berikan mana bagi mereka, mereka tidak merasa puas. Tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan. Kenapa mereka sampai begitu serakahnya? Jelas dari bacaan kita ada ketidaktaatan mereka. Mereka tidak mendengarkan apa yang telah Musa firmankan kepada mereka. Maka apa yang disampaikan di dalam ayat yang ke-19. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan dan seterusnya. Firman Tuhan begitu jelas. Tetapi mereka serakah karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan begitu tegas. Cukupkan dirimu, ambil secukupnya. Ambil sesuai keperluan. Tentu dalam bagian ini. Bahwa ketika mereka serakah, mereka tidak mampu menikmati pemeliharaan Allah. Orang serakah gak akan pernah mampu menikmati pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Karena itu mereka merasa bahwa
Oh masih kurang dan masih kurang. Ada salah satu kisah yang dulu saya masih SD saya baca. Itu kisah itu di Kalimantan sana. Ya. Kisah itu adalah kisah kalau saudara nanti ke Sintang masuk sungai itu ada namanya Sungai Kawat. Kenapa disebut Sungai Kawat? Ada dulu seorang nelayan, ya, kemudian dia menangkap ikan. Waktu dia tangkap ikan dengan menggunakan kailnya, tiba-tiba kailnya bukan ikan yang ditangkap, tetapi kawat tembaga. Lalu dia merasa, wah ini kesempatan. Kawat tembaga akan membuat saya menjadi kaya. Lalu dia tarik kawat baja tersebut. Lalu dia tarik sampai sampannya penuh dengan kawat baja. Dia tidak sadar kalau kemudian perahu yang dia gunakan terlalu kecil untuk menampung kawat yang dia akan ambil. Akhirnya apa? Dia karam, tenggelam. Dan dikatakan menurut cerita tersebut adalah dia binasa di sana. Nggak puas, nggak pernah merasa cukup. Sebetulnya ya, kalau kita melihat bagian ini maka ada murka Allah. Ada kemarahan Musa di sana akibat keserakahan yang dialami atau yang dinyatakan oleh orang Israel di sana. Tuhan tentu memberikan cukup bagi mereka untuk makan. Tetapi kalau kita mau memperhatikan kenapa dibilang jangan serakah. Keserakahan itu selain memang mengakibatkan murka Allah, kemarahan Musa yang demikian. Kalau di zaman sekarang ya sebetulnya makanan bukan karena tidak cukup bagi manusia. Bumi bukan karena tidak mampu menampung manusia di dalam. Tetapi apa? Ada keserakahan. Sehingga apa? Keserakahan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kehidupan. Coba ada ketidakserakahan, maka ada keseimbangan. Keseimbangan bukan berarti sama-sama dua piring, bukan berarti demikian maksudnya. Tetapi paling tidak kalau orang merasa cukup, enough, cukup. Maka dia tidak akan mengambil bagian orang lain. Tidak akan ada kelaparan misalnya. Tetapi salah satu kenapa ada serakah? Kenapa serakah? Karena memang yaitu tadi tidak mampu menikmati pemeliharaan Allah. Akibatnya bukan hanya diri mereka, orang lain pun menjadi korban di sana. Karena itu keserakahan harus dihentikan. Ya. Keserakahan harus dimatikan. Jangan serakah. Keserakahan harus dimatikan, itu jelas sekali. Firman Tuhan bukan hanya bicara tentang bagaimana hal-hal yang berkenaan. Tentu banyak hal sekali yang bicarakan firman Tuhan. Tapi dalam konteks ini kita bicara tentang keserakahan. Dosa yang harus dimatikan. Paulus berbicara kepada orang di Kolose. Kenapa keserakahan itu harus dimatikan? Karena keserakahan itu dosa yang mematikan. Di dalam buku salah satu tulisan, kalau saya tidak salah, saya pernah baca, Jadi S5, bukan ini, Jadi itu saya pernah ambil mata kuliah beliau intensif dulu kalau tidak salah. Ya, itu dia menulis salah satu 7 dosa yang mematikan. Salah satunya adalah keserakahan. Keserakahan itu disejajarkan dengan dosa percabulan, penyembahan berhala, amarah, kedengkian dan sebagainya. Karena itu dosa keserakahan itu harus dimatikan. Sebab apa? Sebab keserakahan atau serakah tidak mencerminkan kehidupan orang-orang kudus. Tidak mencerminkan kehidupan orang-orang percaya. Tidak mencerminkan kehidupan orang-orang beriman. Tidak mencerminkan kehidupan sebagai anak-anak Allah. Karena itu kenapa Musa mengingatkan. Ambil secukupnya. Sesuai keperluannya masing-masing. Jangan serakah. Bahkan kalau kita membaca tulisan Rasul Paulus tentang salah satu kualifikasi dari orang yang dipilih untuk menjadi diaken atau untuk menjadi pelayan dalam suratnya baik kepada Timotius maupun kepada Titus. Seorang diaken, seorang penetua janganlah seorang serakah. Betapa berbahayanya memang dosa keserakahan itu, karena itu dosa tersebut harus dimatikan, karena itu juga tegas jangan serakah. Nah, ketika bicara tentang keserakahan ini memang ya mematikan sikap serakah. Ya, seperti apa mematikan sikap serakah? Karena itu belajarlah untuk hidup bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Salah satu cara kita mematikan untuk
dosa keserakahan, supaya jangan serakah, belajarlah untuk bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Itu Paulus sangat berbicara tentang bersyukurlah, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kondisi. Dalam hal apapun yang kita terima. Kita bersyukur. Mau gaji besar, mau seberapa, jangan pernah iri. Dengan apa yang Tuhan berikan kepada orang lain. Mampu bersyukur itu penting. Enggak mampu bersyukur itulah yang mengakibatkan kenapa manusia serakah. Karena enggak mampu menikmati pemberian Allah dalam dirinya. Andai saja kita mampu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Enggak mungkin kita akan menjadi orang yang serakah. Andai saja Israel mampu bersyukur dengan mana yang Tuhan berikan. Maka enggak mungkin mereka akan mengambil lebih. Sekalipun kelebihan itu ya barangkali tidak membuat yang lain kekurangan karena Allah akan mencukupkan. Tetapi paling tidak gambaran ketidakbersyukuran mereka akan pemeliharaan Tuhan itu membuat mereka menjadi serakah. Maka matikan dosa keserakahan itu dengan rasa berterima kasih pada Tuhan. Rezeki tiap orang tidak akan pernah tertukar. Berkat setiap kita tidak akan pernah tertukar. Tuhan tahu bagaimana Dia memberikan berkat itu pada tiap orang. Ya. Karena itu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Orang bersyukur bukan saja tidak mampu menikmati berkat Tuhan dalam hidupnya. Orang bersyukur itu tidak akan pernah mampu juga mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Orang yang tidak mampu bersyukur dengan segala berkat Tuhan. Orang yang mampu bersyukur dengan berkat Tuhan. Mereka akan merasa dipuaskan, disegarkan. Dan bahkan mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Belajar untuk mencukupkan diri. Ini kalau kita membaca kisah tentang bagaimana Yohanes Pembaptis menantang orang untuk bertobat. Saya sangat tertarik dengan kisah ini. Saya sering merenungkan bagian ini ya. Salah satu penggalan kisah khotbah Yohanes Pembaptis yang begitu keras ketika orang-orang datang kepadanya. Dan orang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, waktu orang banyak bertanya, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami lakukan, kata orang banyak. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah dia memberikan kepada yang lain. Barang siapa mempunyai makanan, hendaklah dia memberikan juga demikian, melakukan juga demikian. Sehingga ada unsur Yohanes Pembaptis mengajarkan agar tidak serakah. Waktu kemudian orang-orang pemungut cukai juga datang. Ketika pemungut cukai juga datang, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat? Maka apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis kepada mereka? Jangan menagih lebih daripada yang ditentukan. Dengan kata lain memang mereka harus membayar pajak sesuai dengan ukuran. Tetapi sebagai penagih pajak pemungut cukai jangan tagih lebih daripada apa yang ditentukan, apa yang menjadi standar dari kepemerintahan Romawi pada waktu itu. Maka ketika mereka menagih pajak, ada unsur keserakahan di sana, ada unsur ketamakan, ada unsur ketidakpuasan. Sehingga di dalam pengajaran tersebut juga sebetulnya Yohanes Pembaptis mengingatkan atau mengajarkan, kalau kamu bertobat, menghasilkan buah atau hidup yang sesuai dengan pertobatan, jangan lagi hidup dalam ketamakan. Jangan lagi serakah. Ketika para prajurit juga datang, lalu kami apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat? Yohanes Pembaptis pun mengingatkan. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Berarti unsur kecukupan pun ada di sana. Unsur kecukupan diajarkan di sana dan unsur keserakahan dilarang di sana. Jangan serakah. Ini menjadi penting bagi kita tentu hidup sebagai orang percaya. Sebagai orang-orang beriman, sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi di kekinian. Wow, iklan bisa datang kemana-mana juga ke handphone kita kadang ya. Tertarik. Karena itu bicara keserakahan bukan hanya bicara tentang kebutuhan. Tapi juga ada keinginan yang betul-betul diperkuat di sana.
Kebutuhan sih seberapa sih, tapi keinginan itu yang mendorong orang untuk kemudian menjadi orang yang serakah. Maka di dalam bagian ini juga ingin mematikan sikap serakah kepada firman Allah. Israel mestinya peka pada firman Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Musa ketika menyampaikan perintah, larangan, apapun yang disampaikan, itu merepresentasikan dari suara Tuhan yang disampaikan kepada umat Israel. Seandainya mereka mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan perkataan Allah melalui Musa, maka tidak hidup dalam keserakahanlah mereka. Tapi ketika mereka tidak mengindahkan firman Allah, mereka lebih mengindahkan bagaimana keinginan hati mereka, mereka lebih mengindahkan bagaimana keinginan batin mereka, kepuasan mereka, maka firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa pun tidak mereka indahkan. Dengan kata lain, mau mematikan serakah, teruslah berelasi dengan firman Allah. Berelasi dengan firman Allah itu bukan seperti kemudian, wah saya buat tulisan hari ini atau saya mengedit hari ini, saya sudah baca firman. Bukan hanya seperti itu. Bukan soal pekerjaan, tapi relasi pribadi kita dengan Tuhan, perenungan kita dengan Tuhan itu seperti apa? Ya. Ada nggak kita punya jadwal sendiri, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan? Jadi jangan pikir juga bahwa kami sebagai pengkhotbah, udahlah cukup baca firman Tuhan apa yang dikhotbahkan. Enggak misalnya. Ada kontemplasi sendiri, ada devosi sendiri, ada perenungan sendiri. Disitulah kita mendapatkan suatu pertumbuhan, kerohanian, hasupan kerohanian yang membuat kita mampu memfilter apa yang harus dan apa yang tidak harus. Apa yang menjadi godaan, apa yang menjadi keinginan dan apa yang menjadi kebutuhan. Maka ketika bicara tentang keserakahan di dalam bagian ini sebetulnya, keserakahan itu apa? Peleburan kebutuhan dengan keinginan. Jadi saya sudah antara kebutuhan dan keinginan itu dilebur. Ya, karena itu tidak ada yang salah dengan yang namanya keinginan. Kalau keinginan itu betul-betul keinginan yang menyukakan hati Tuhan. Tapi keinginan-keinginan kita cenderung kali adalah keinginan-keinginan yang dunia. Kebutuhan kita apa? Keinginan kita apa? Sehingga ada peleburan itu, ada mix, percampuran itu, maka membuat serakah itu sebetulnya menguasai seseorang. Waktu orang serakah apa? Maka dia menggantikan prinsip cukup itu dengan prinsip lebih. Prinsip cukup itu bagi orang serakah itu enggak ada. Bagi mereka prinsip adalah prinsip lebih. Lebih dan lebih. Enggak ada dalam kamus orang serakah, enggak ada dalam ensiklopedia orang serakah, cukup. Enggak. Enggak cukup ini. Lagi, enggak cukup ini. Lagi, enggak cukup ini. Lagi. Itulah yang ada dalam kamus orang serakah. Enggak pernah merasa cukup. Lalu menghilangkan pentingnya dependensi kita dari Allah dan mengutamakan usaha manusia. Kebergantungan kepada Allah itu sudah tidak lagi diutamakan. Pemeliharaan Allah yang berdaulat itu enggak ada lagi dilihat di sana oleh orang serakah. Enggak, mereka enggak melihat hal itu. Sehingga apa? Hilangkan kekuatan dari pengharapan masa depan, menggantikannya dengan usaha manusia. Bagi Israel maka kita enggak ada pengharapan. Enggak ada masa depan nih kita nih dalam perjalanan kita di padang gurun ini. Sehingga hal itu tercermin dari bagaimana mereka ingin juga kembali kepada atau kembali ke Mesir dan terus menggerutu, marah terhadap Musa dan juga bahkan terhadap Tuhan sendiri. Jadi enggak melihat lagi masa depan yang Tuhan siapkan itu seperti apa. Masa depan yang Tuhan ukir itu bagaimana. Bagi orang serakah itu enggak ada. Enggak, yang penting dia kuat, dia mampu melakukan segala sesuatu untuk menggapai keinginannya, udah lakukan. Kekuatan dialah yang dia nyatakan di sana. Dan tentu keserakahan bisa dengan mudah berkolaborasi dengan mementingkan diri sendiri. Lalu dengan mengorbankan orang lain. Orang serakah enggak mau tahu dengan temannya, enggak mau tahu dengan orang di sekitar. Bagi dia, ya udah, yang penting gue, yang penting saya. Sama kalau orang serakah dalam dunia bisnis pun enggak mau tahu. Orang serakah dalam dunia pendidikan pun kadang enggak mau tahu dengan temannya. Orang serakah dalam dunia pelayanan pun kadang enggak mau tahu. Orang serakah pokoknya enggak kenal keluarga pun bagi dia udah enggak dianggap enggak keluarga. Oleh sebab itu kenapa ada orang saudara bersaudara.
saling membunuh, anak ke orang tua ke anak. Hanya karena apa? Ambisi, keserakahan. Maka orang serakah, dalam kamus orang serakah ya keserakahan itu bisa apa? Dengan mudah berkolaborasi dengan kepentingan diri, mementingkan diri. Yang penting diri sendiri. Enggak penting orang lain. Enggak mau tahu orang lain, yang penting diri saya. Ingat akan kisah bagaimana ketika Raja Ahab menginginkan kebun anggur miliknya Nabot. Kebun anggur miliknya Nabot itu dekat dengan kerajaan Ahab. Ya. Waktu kerajaan Ahab, waduh itu kebun anggur Nabot itu bagus sekali. Saya kepengen sekali. Tapi Raja Ahab juga bagus, dia tidak menggunakan kekuasaannya memang ya udah mau apa. Ketika Nabot nggak mau menjual, oh itu nggak boleh, itu misalnya warisan leluhur kata si Nabot, nggak bisa saya jual kepada raja. Sehingga dihasut sama Isabel istrinya Raja Ahab kan, oh kamu kan raja, gunakan kekuasaanmu, gunakan. Sampai pada akhirnya nanti baru Elia datang memberikan teguran yang begitu keras kepada Ahab. Baru sadar, oh iya, kenapa? Enggak lagi penting. Satu dengan yang lainnya penting apa? Kekuasaan. Ada kisah yang sangat menarik dari seorang, saya senang cerita-cerita Leo Tolstoy. Dia seorang Rusia, cerpen-cerpennya bagus-bagus. Cerita ini adalah cerita bagaimana seorang petani yang memikirkan bagaimana supaya dia mendapatkan ladang yang begitu luas. Ketika seorang datang menawarkan, mau nggak kamu datang? Punya ladang yang begitu luas, punya kebun yang begitu luas. Bagaimana caranya? Ya udah, kamu kelilingi kebun ini sejauh kamu mampu, tapi nanti sampai pada satu titik mau malam, tapi sebelum matahari terbenam kamu harus berada di titik di mana kamu berangkat. Ya, dengan harga yang terjangkau tentunya. Pokoknya semampu kamu. Maka dikelilingilah tanah semampunya. Udah jatuh bangun lagi, bangun lagi demi apa? Demi mempertahankan atau mendapatkan lahan yang begitu luas. Tapi pada akhirnya apa? Sampai pada satu titik di tempat dia berangkat, sampai pada titik itu dia pun kehilangan segala tenaga. Meninggal. Mati. Lalu apa yang terjadi? Berapa sih lahan yang dia dapatkan? Berapa sih tanah yang harus dia perlukan? Sedikit. Dia nggak dapat apa-apa pada akhirnya. Hanya mendapatkan tanah untuk kuburannya. Keserakahan membuat kematian. Keserakahan membuat manusia begitu lupa diri. Sampai pada akhir nyawanya pun dia nggak pikirkan. Karena itu betapa berbahayanya keserakahan. Yes. Keserakahan itu menggeser pusat hidup manusia. Dari mana? Pertama tentu menggeser pusat hidup manusia dari memperhatikan sesamanya. Dia nggak lagi peduli pada sesamanya. Yang seharusnya bagaimana dia menjadi berkat. Yang harusnya bagaimana dia tidak mementingkan diri, memperhatikan kepentingan orang lain. Maka bagi orang serakah digeserkan. Pusat hidup yang menjadi berarti bagi sesama, bagi dia enggak. Bukan hanya itu. Orang serakah menggeser arah dan pusat hidup mereka dari apa? Dari Allah. Mereka menggeser pusat hidup mereka bukan saja dari sesama mereka manusia, tetapi juga mereka menggeser hidup mereka dari Allah. Pusat hidup kita sebagai orang percaya harusnya berpusat pada Allah, mengasihi Allah dan sesama. Tentu saja seperti kita mengasihi diri. Tetapi bagi orang serakah, enggak ada kamus mengasihi sesama. Enggak ada kamus mengasihi Allah. Enggak. Sehingga pusat hidup mereka adalah bagaimana diri sendiri. Egosentris sangat kuat di sana. Ya. Tentu kalau kita membaca bagaimana Yeremia, kemudian tulisan Paulus kepada Efesus juga mengingatkan. Keserakahan membawa kematian. Sama seperti dosa penyembahan berhala, maka tidak ada tempat dalam kerajaan surga, kata Paulus, bagi orang serakah. Betapa berbahayanya hidup serakah. Maka Yesus di dalam Lukas pasal 12 ayat 15 memperingatkan juga. Hati-hati. Itu kisah tentang bagaimana seorang kaya. Ya,
dengan segala keserakahan, keinginan duniawi. Itu hanya sementara. Ya, hati-hati dengan apa yang kita kejar di dalam dunia ini. Itu sangat berbahaya. Karena itu bagaimana kita hidup sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Jangan diperbudak oleh keserakahan. Cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Mengucap syukur dalam segala hal. Ingat, firman Allah terus mengingatkan kita. Terus renungkan, terus pelajari, terus bergumul dengan Tuhan. Di dalam kehidupan hari lepas hari. Sehingga apa? Kita tidak terjebak oleh tipu daya, oleh perangkap-perangkap keserakahan.